Dan Pusat Statistik BPS melaporkan kinerja ekspor sepanjang Januari hingga Juli 2025 yang mencapai 160,16 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 8,03% secara tahunan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana nasib perdagangan Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian? Saat banyak negara maju sedang pusing menghadapi melemahnya permintaan, harga komoditas yang bergejolak, bahkan transisi energi yang membuat konsumsi fosil semakin menurun, ternyata mesin ekspor Indonesia justru masih melaju kencang. Bayangkan saja, sepanjang 8 bulan pertama tahun 2025, nilai ekspor kumulatif Indonesia berhasil menembus 185,13 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dihitung dalam rupiah, nilainya mencapai 3.090 triliun. Angka sebesar ini bukan hanya catatan statistik semata, melainkan cermin betapa kokohnya mesin ekspor nasional kita. Lebih istimewanya lagi, capaian ini meningkat 7,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi di saat dunia penuh tekanan, Indonesia justru menunjukkan taringnya di arena perdagangan internasional. Kekuatan ekspor ini sebenarnya menarik untuk dibedah lebih dalam. Badan Pusat Statistik atau BPS merinci bahwa lonjakan tersebut terutama dipicu oleh sektor non-migas yang tumbuh sangat impresif. Nilainya naik lebih dari 9% hingga mencapai 176,09 miliar dolar AS. Artinya, kontribusi sektor ini benar-benar menjadi motor penggerak ekspor Indonesia. Sebaliknya, ekspor migas justru mengalami penurunan cukup tajam, sekitar 14,14%. hingga hanya tersisa 9,04 miliar dolar AS. Tren ini sejalan dengan pergeseran global, di mana permintaan energi fosil memang kian berkurang akibat peralihan ke energi bersih. Walau terlihat negatif, penurunan di sektor migas justru menyiratkan hal positif. Indonesia perlahan tidak lagi terlalu bergantung pada sumber daya energi mentah, melainkan mulai mendorong produk-produk bernilai tambah dari sektor lain. Kalau ditarik lebih jauh, sektor industri pengolahan menjadi jawara utama dalam lonjakan ekspor kali ini. Bayangkan sepanjang Januari hingga Agustus 2025, nilai ekspor dari industri pengolahan mencapai 147,95 miliar dolar AS. Kenaikan ini mencapai 16,60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka yang luar biasa ini bukan hanya menunjukkan daya saing produk Indonesia di pasar global, melainkan juga menandai keberhasilan pemerintah bersama para pelaku usaha dalam membangun rantai nilai industri domestik. Produk-produk yang mendorong peningkatan itu antara lain minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, bahan kimia organik yang berbasis hasil pertanian, perhiasan, hingga komponen elektronik modern seperti semikonduktor. Diversifikasi ini menjadi bukti nyata bahwa ekspor Indonesia tidak lagi sekedar mengandalkan bahan mentah, melainkan sudah semakin mengarah pada industri bernilai tambah yang siap bersaing di panggung global. Namun bukan hanya industri pengolahan yang unjuk gigi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga menunjukkan performa luar biasa. Nilai ekspornya melonjak 38,25% hingga mencapai 4,57 miliar dolar AS. Kenaikan yang begitu tajam ini jelas bukan kebetulan. Permintaan luar negeri terhadap produk agroindustri Indonesia meningkat pesat, didorong oleh kapasitas produksi domestik yang makin membaik. Produk-produk hortikultura, hasil perikanan, serta komoditas perkebunan kini mampu masuk ke pasar internasional bukan hanya dalam jumlah lebih besar, tetapi juga dengan kualitas yang semakin baik. Inilah yang menjadi sinyal positif bagi pembangunan ekonomi pedesaan. Ketika petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di sektor primer mampu menembus pasar global, maka kesejahteraan mereka pun ikut terdongkrak. Sektor ini yang seringkali dianggap tradisional, kini justru menjadi salah satu pilar dalam mendorong pertumbuhan ekspor. Meski demikian, tidak semua sektor bisa menikmati kue pertumbuhan yang sama. Pertambangan justru harus menelan pil pahit karena mengalami penurunan drastis hingga 24,31%. Nilainya hanya menyisakan 23,57 miliar dolar AS.
Penyebab utama penurunan ini tentu saja karena harga komoditas global terutama batu bara dan sejumlah mineral yang melemah. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang membatasi ekspor bahan mentah demi mendukung hilirisasi juga berdampak langsung pada penurunan nilai ekspor mineral mentah. Sekilas ini tampak sebagai kabar buruk, tetapi jika dilihat lebih jernih, tren ini sebenarnya bisa dianggap sebagai bagian dari transformasi struktural ekonomi Indonesia. Pemerintah mendorong agar hasil tambang diolah lebih lanjut di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan begitu, nilai tambah bisa dinikmati di tanah air, bukan hanya sekedar mengirimkan bahan mentah ke luar negeri. Dari sisi geografis, data ekspor non-migas Indonesia juga memperlihatkan capaian yang sangat menjanjikan. Ekspor ke kawasan ASEAN meningkat dari 29,13 miliar dolar menjadi 34,19 miliar dolar AS. Ini menunjukkan pentingnya integrasi ekonomi regional yang semakin erat. Pasar Uni Eropa pun tumbuh dengan nilai ekspor mencapai 12,76 miliar dolar AS. Ke Amerika Serikat, lonjakan bahkan lebih signifikan. Nilai ekspor naik dari 17,12 miliar dolar menjadi 20,62 miliar dolar AS. Sementara itu, ekspor ke China, mitra dagang terbesar Indonesia, tetap tumbuh stabil dari 37,21 miliar dolar menjadi 40,44 miliar dolar AS. Diversifikasi pasar ini sangat krusial, karena artinya Indonesia tidak bergantung pada satu negara saja. Dengan basis pasar yang lebih beragam, tekanan dari dinamika global bisa lebih mudah diatasi. Lalu, apa dampak lonjakan ekspor ini bagi perekonomian nasional? Setidaknya, ada 3 hal penting yang bisa dicatat. Pertama, surplus perdagangan yang lebih tinggi akan memperkuat neraca berjalan dan otomatis mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kedua, peningkatan penerimaan devisa dari ekspor menjadi bantalan penting untuk memenuhi kebutuhan impor bahan baku maupun barang modal yang sangat vital bagi industri domestik. Ketiga, tumbuhnya sektor industri pengolahan dan pertanian dalam struktur ekspor berarti penyerapan tenaga kerja semakin besar dan nilai tambah domestik pun meningkat signifikan. Jadi, ekspor tidak hanya bicara angka, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat luas. Akan tetapi, tentu saja capaian ini bukan tanpa tantangan. Struktur ekspor Indonesia masih cukup didominasi oleh komoditas tertentu, terutama minyak kelapa sawit dan logam dasar. Ketergantungan ini membuat Indonesia tetap rentan terhadap fluktuasi harga dunia. Selain itu, meski sektor pertanian tumbuh pesat, nilainya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kontribusi industri pengolahan. Inilah pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pelaku usaha. Hilirisasi harus terus dikawal dengan konsisten. Diversifikasi produk perlu dipercepat, dan daya saing global harus terus ditingkatkan agar ekspor Indonesia semakin tangguh menghadapi dinamika internasional. Ke depan, ada sejumlah langkah yang harus menjadi prioritas. Pasar global kini tidak hanya menuntut produk dengan harga kompetitif, tetapi juga dengan standar keberlanjutan. Sertifikasi hijau, standar lingkungan, hingga jejak karbon produk menjadi faktor penting dalam menentukan daya tarik suatu produk di pasar Eropa atau Amerika Utara. Jika Indonesia ingin terus memperluas pasar, maka kepatuhan terhadap standar internasional ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selain itu, infrastruktur logistik juga harus diperkuat agar biaya distribusi lebih efisien. Digitalisasi perdagangan perlu diperluas untuk memudahkan transaksi lintas negara. Dan yang tak kalah penting, akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah harus diperluas. UMKM yang bergerak di sektor ekspor sebenarnya menyimpan potensi luar biasa. Dengan dukungan pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar, UMKM Indonesia bisa menembus pasar global dengan produk-produk inovatif. Bayangkan, ketika UMKM ikut terlibat dalam rantai pasok ekspor, bukan hanya basis ekonomi nasional yang semakin luas, tetapi ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput juga semakin kuat. Ini artinya, manfaat perdagangan internasional tidak hanya berhenti di angka statistik, melainkan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok negeri. Pada akhirnya, capaian ekspor Indonesia dari Januari hingga Agustus 2025 adalah cerminan dari transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Pertumbuhan industri pengolahan dan pertanian, meski masih menghadapi banyak tantangan, memberikan harapan besar bahwa ketergantungan pada komoditas mentah
bisa perlahan dikurangi. Momentum ini harus dijaga dengan konsistensi kebijakan, kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha, serta kemampuan Indonesia untuk beradaptasi dengan tren global yang terus bergerak. Dalam lanskap perdagangan dunia yang serba dinamis, keunggulan kompetitif hanya bisa diraih melalui inovasi, keberlanjutan, dan penguatan nilai tambah domestik. Itulah jalan yang harus ditempuh Indonesia jika ingin terus mengibarkan bendera merah putih di kancah perdagangan internasional. Sobat investor, ini baru permulaan dari perjalanan panjang Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang berdaya saing tinggi. Jangan pernah lelah untuk optimis, karena data ini membuktikan bahwa kita mampu bertahan bahkan ketika dunia sedang goyah.